merupakan pasukan siluman penjaga Majapahit. Di bawah langit gelap penuh bintang, berdiri reruntuhan Trowulan, bekas ibu kota Majapahit yang kini sunyi. Di balik keheningan itu, beredar kisah turun-temurun. Majapahit tak benar-benar runtuh, karena ada pasukan gaib yang masih menjaganya. Mereka disebut pasukan siluman penjaga Majapahit, tentara tak kasat mata yang konon terdiri dari prajurit pilihan Majapahit yang gugur, roh para pendekar sakti, dan makhluk-makhluk penunggu alam gaib Nusantara. Jejak sejarah Majapahit. Majapahit berdiri pada abad ke-13, di bawah pemerintahan Raden Wijaya dan mencapai puncaknya pada era Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada. Wilayahnya membentang luas, meliputi sebagian besar Nusantara, bahkan sampai semenanjung Malaka. Namun kejayaan itu akhirnya redup pada abad ke-15 akibat konflik internal, invasi, dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang baru. Tetapi orang Jawa percaya, keruntuhan Majapahit bukanlah akhir segalanya. Banyak pusaka kerajaan, keris, tombak, gaman sakti, dan naskah rahasia yang sengaja disembunyikan. Tempat penyimpanan pusaka itu diyakini dijaga makhluk gaib, para pasukan siluman yang setia pada titah raja. Legenda pasukan siluman. Kisah tentang penampakan ini paling sering terdengar dari para petani, peneliti sejarah, hingga peziarah spiritual yang datang ke situs Majapahit. Mereka mengaku mendengar derap langkah prajurit, tiupan trompet perang, dan bayangan prajurit berbaju besi emas dengan wajah tertutup topeng. Kadang terlihat sekilas kuda hitam raksasa berlari tanpa suara, menghilang di balik pohon randu alas. Menurut legenda, pasukan ini dipimpin oleh sosok gaib yang dikenal sebagai Senopati Jagat Majapahit. Konon ia adalah panglima tertinggi Majapahit yang bersumpah menjaga pusaka dan kehormatan kerajaannya sampai akhir zaman. Ia dibantu makhluk-makhluk mitos, macan putih raksasa, naga kecil, hingga arwah prajurit Bali dan Sunda yang dulu menjadi bagian Majapahit. Malam bulan purnama di Trowulan. Kisah paling populer terjadi pada malam bulan purnama. Warga sekitar sering melihat kabut turun tiba-tiba, kemudian terdengar gamelan mengalun samar. Di kejauhan tampak kerlap-kerlip obor dan prajurit bersenjata tombak, lalu menghilang seketika. Beberapa orang yang terlalu dekat konon pingsan, atau mendadak kesurupan, berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Seorang juru kunci situs Majapahit pernah bercerita, ia bermimpi bertemu pasukan itu. Dalam mimpinya, sang senopati berkata, "Jangan ganggu pusaka kami. Selama tanah ini dihormati, kami tetap menjaga." Kisah ini menyebar luas dan memperkuat keyakinan masyarakat tentang keberadaan pasukan siluman. Peran mistis di zaman modern. Menariknya, legenda pasukan siluman Majapahit juga digunakan sebagai simbol perlawanan batin. Banyak tokoh spiritual Jawa percaya bahwa semangat prajurit Majapahit ini menjadi penjaga tak terlihat bangsa Indonesia. Mereka dianggap menjaga keseimbangan dan menyimpan rahasia kebesaran leluhur. Beberapa paranormal bahkan melakukan ritual khusus untuk memanggil pasukan ini dalam upacara budaya atau pengukuhan pusaka. Namun tak semuanya berhasil. Konon yang datang hanyalah bayangan atau suara langkah kaki di tanah. Antara sejarah dan mitos. Sejarawan melihat kisah ini sebagai bagian dari tradisi lisan Jawa, perpaduan antara fakta sejarah Majapahit dengan mitos penjaga pusaka. Namun masyarakat setempat tidak peduli apakah itu sekadar legenda. Bagi mereka, pasukan siluman Majapahit adalah lambang kesetiaan dan kehormatan, sekaligus pengingat kejayaan Nusantara. Warisan untuk generasi kini. Cerita pasukan siluman penjaga Majapahit mengajarkan bahwa kejayaan suatu bangsa bukan hanya soal harta atau wilayah, tetapi juga nilai, kesetiaan, dan kehormatan yang diwariskan. Entah mereka nyata atau tidak, legenda ini tetap mempesona dan membuat kita merinding setiap kali menyusuri situs-situs Majapahit di malam hari. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia. Maka, ketika Anda berkunjung ke Trowulan atau situs Majapahit lainnya, berhentilah sejenak. Dengarkan angin. Siapa tahu Anda mendengar derap langkah prajurit gaib yang tak pernah tidur menjaga warisan leluhur.